Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya apa? Channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Dan di kesempatan video kali ini saya akan menjahit sepatu ini ya, sepatu slip on ya, sepatu slip on seperti ini ya. Ini sudah terlihat sepatunya itu solnya itu hitam dan dilapisi bagian bawah ya dengan outsole berwarna kuning ya. Dan ini untuk menjahitnya sebenarnya sangat mudah sih ya, karena ini menurut saya itu sepatu-sepatu seperti ini tuh cocok untuk pemula ya, cocok untuk yang masih belajar, masih awal-awal menjahit sepatu. Dan sepatu yang model seperti ini, Converse, sepatu Vans, sepatu slip on seperti ini, itu cocok banget yang bentuk solnya itu seperti ini ya. Untuk pengerjaan, mari kita simak saja bareng-bareng di meja pengerjaannya, karena nanti ada hal-hal yang harus saya jelaskan dan harus saya sampaikan ke kawan-kawan. Oke ya, dan ini sepatunya dengan merek Thunder Bear ya. Ini akan saya lepas insolnya ya, Thunder Bear ini ya. Saya sudah lepas insolnya. Terus sepatunya modelnya seperti ini. Ini ya, ini harus dijahit dan dilem ya. Dan kita lihat yang satunya ya, karena ini semua kanan dan kiri masuk semua ke lapak saya ya. Ya, karena lebih utuh yang sebelah kiri, saya akan jahit dulu yang sebelah kiri saja ya. Karena sebelah kanan itu butuh pengeleman. Ya, ada yang lepas. Ada yang lepas seperti itu harus dilem dulu sebelum dijahit ya. Tapi bagian yang kiri itu masih utuh, nggak perlu dilem terlebih dahulu ya. Langsung kita, kalau sepatu seperti ini nggak perlu kita buat jalan benang ya, langsung kita jahit. Dan di sini sudah ada garisnya ya, kan kamu lihat sendiri ya. Ini sudah ada garisnya nih. Lah kita nggak bisa menjahit tepat di garis ini karena garis ini tuh seperti ada tonjolannya ya. Kita harus menjahit dari bawah ya, dari bawah ini, dari bawah garis ini ya. Kita mulai dari sini agak ke belakang sedikit, karena kenapa saya mulai dari agak ke belakang sedikit, kenapa tidak di bagian tengah atau kenapa tidak di bagian sini? Ya boleh saja sih ya, bagian sini juga boleh, bagian sini juga boleh ya, terserah kok. Kenapa kok saya mulainya dari bagian sini? Karena ini dua lapisan ya, dua lapisan upper. Karena kalau dua lapisan upper itu lebih tebal, lebih bagus ya, lebih bagus untuk kita memulai ya. Nggak apa-apa, saya coba dari sini ya. Dari sana boleh, dari sini boleh ya. Yang penting kita cari sisi-sisi yang paling tebal ya. Dan disitulah kita harus memulai. Nah, di sini ya. Kita harus menggunakan benang nilon ya. Tentunya warnanya hitam, nggak boleh warna yang lain ya. Karena sepatunya itu warna hitam. Kecuali itu permintaan dari pelanggan atau permintaan dari yang punya sepatu mau dipakai atau mau kita jahitkan memakai benang warna lainnya. Ini kita membentuk lingkaran seperti ini ya benangnya. Terus ini itu ya, jarum sudah masuk ya. Kita cantolkan saja jarumnya ya. Jarumnya kita cantolkan seperti ini, terus kita tarik. Nah ini ya, benang sudah keluar ya. Dan untuk menjahitnya kita langsung jahit saja. Cuman untuk jarak, biasanya kalau kita menjahit jaraknya itu agak longgar. Kalau untuk sepatu-sepatu seperti ini, jaraknya kita harus lebih rekatkan lagi atau lebih rempetkan lagi atau lebih dekatkan lagi agar terlihat lebih rapi saja ya. Dan usahakan kita harus mempelintir ya. Mempelintir itu penting banget agar hasil jahitan kita tuh rata ya. Tujuan kita mempelintir itu agar hasil jahitan kita apa? Hasil jahitan kita rata. Ya, kira-kira seperti ini ya hasil jahitannya ya.
jarak jangan terlalu panjang ya. Dan kita harus stabil di bawah garis ini ya. Harus stabil, nggak boleh naik ke atas, juga nggak boleh terlalu turun ya. Dan ini sepatu yang sangat cocok bagi kawan-kawan yang pertama kali ya. Mungkin di rumahnya ada sepatu seperti ini dan pengen belajar ya. Nah, ini sangat cocok banget. Dan ini ya sangat terlihat jelas jahitan saya. Dan saya juga nggak memakai alat-alat lain ya. Benar-benar ini murni dari hasil tangan saya ya. Dan di sini depan ada sambungan ya. Kalau sambungan itu harus dilewati, jangan dijahit tepat di sambungannya karena nanti itu akan membuat sambungannya malah cepat lepas ya kalau dijahit di pas di sambungannya. Sambungan itu harus dilewati. Ingat apa? Sambungan itu harus dilewati karena ini modelnya slip on. Tangan saya nggak bisa masuk terlalu dalam ke sepatunya ya karena terpentok dengan bagian ini ya. Nah, kita kira-kira ya, kita membuat perkiraan agar nanti ketika pas di sambungan jangan sampai kita mencoblos di bagian tengahnya. Nah, dari sini saya sudah mengira-ngira nih ya. Nah, ini jangan pas di bagian tengahnya seperti ini ya, tapi agak ke pinggir lagi. Jadi sambungannya itu terlewati ya. Bagaimana caranya sambungan itu bisa terlewati? Nah, ini seperti ini berarti sambungannya bisa terlewati. Nah, ini ya, sambungannya dilewati seperti ini ya. Jadi nggak dijahit. Dan untuk menjahit bagian depan ini kita mengalihkan arah tangan kita yang tadinya kita dorong ke arah dalam. Kalau sudah sampai depan sini kita memposisikan tangan kita itu dorong ke bawah, bukan ke dalam lagi. Ya ke dalam sih, arahnya ke dalam, cuman posisinya ke bawah seperti ini. Jadi dari atas ke bawah seperti ini agar lebih lebih nyaman saja. Karena kalau ke dalam nanti kita nggak akan lurus, hasil jahitannya pasti akan belok-belok ya. Nah, ini saya juga dari atas seperti ini ya, dari atas. Karena sesuai posisi ini ya. Mengapakah itu bagian bawahnya perlu dijahit? Bagian bawah yang kuning ini perlu dijahit asalkan sudah ada yang mengelupas. Tapi kalau belum ada yang mengelupas, nggak apa-apa, biarkan saja. Berarti nunggu agak mengelupas sedikit. Karena kalau dijahit itu juga bisa menambah apa ya? Bisa mempercepat rusaknya juga ya, rusaknya sepatu ini. Karena dicoblos-coblos ya, dan coblosan di bawah itu sangat berpengaruh karena apa? Karena di bawah itu bisa masuk air dan masuk debu lah, itu yang membuat sepatu cepat rusak itu air mengendap dan debu mengendap tidak dibersihkan ya. Ini ya, saya mencoba dari bagian atas ya. Kawan-kawan lihat sendiri. Ini ya, kawan-kawan lihat sendiri.
untuk bagian depan ini. Nah, ini jahitnya di sini ya. Dan dengan hasil seperti ini. Itu ya, hasilnya rata seperti ini ya. Mau itu menjahit sepatu teman sendiri atau saudara sendiri atau orang yang nggak dikenal sekalipun, jangan sampai kita membeda-bedakan ya. Jangan sampai kita asal-asalan untuk menjahit sepatu-sepatu orang yang nggak kenal ya. Harus sama rata, sama saja dengan kemampuan terbaik kita, dengan kemampuan kita paling bagus ya. Dan ingat ya, pekerjaan ini itu tidak bisa dilakukan dengan cara terburu-buru ya. Karena pekerjaan ini butuh santai ya, butuh kita relax ya, nikmati saja prosesnya, coblosan demi coblosan, dan yakin saja nanti akan juga selesai ya. Ini sudah mulai bagian masuk pertengahan ya. Mungkin ini sudah agak enak ya, karena jari saya di dalam ini termasuknya tuh terjepit dan susah ya. Untuk kawan-kawan yang mempunyai kasus atau mempunyai problem ketika menjahit, menarik benang, terus ternyata benangnya itu rantas ataupun putus, itu permasalahannya bukan di benangnya yang emang kualitasnya jelek ataupun dari teknik atau cara menjahit kawan-kawan yang salah, itu bukan ya. Tapi kesalahan atau problemnya itu terletak pada jarum. Jadi jarum yang kawan-kawan gunakan itu bagian cantolannya terlalu tajam, sehingga ketika kita menjahit untuk menarik benangnya itu bagian benang nanti akan rantas. Dan solusi dari permasalahan tersebut, kita bisa mengamplas atau menggosok bagian cantolannya hingga cantolannya itu tumpul. Dan nanti kita bisa tes memakai benang. Kalau benang seumpama tergesek dengan bagian cantolan kok sudah tidak rantas, nah itu berarti sudah betul dan jarum sudah bisa digunakan. Tapi kalau benangnya masih rantas ketika digesekkan di bagian cantolan, berarti itu perlu ditumpulkan lagi. Dan menumpulkannya itu bisa pakai amplas, bisa pakai gergaji besi, bisa pakai senar gitar juga bisa. Tapi yang nomor-nomor 4 dan 5 ya, jangan nomor-nomor yang 1 2 itu enggak fungsi. Karena nomor 4 dan 5 itu ada lilitannya. Dan nomor 6 juga ada lilitannya, cuman kalau nomor 6 itu dia terlalu besar senarnya. Tak terasa kita sudah mau sampai di bagian belakang ya, dan hasil dari bagian samping adalah seperti ini. Ini ada putih-putih itu, ini bekas lilin ya, lilin buat pelumas ya. Ini gampang mudah sekali dibersihkan ya, yang putih-putih ini. Bagian belakang tidak terlalu susah karena bagian pengaman tumitnya ini tidak tebal ya. Beda dengan sepatu bola maupun sepatu futsal yang pengaman tumitnya itu dia keras banget. Dan untuk bagian belakang ini juga tidak ada tantangan yang serius atau hal-hal yang membuat kita susah untuk menjahitnya. Karena bentuk solnya itu flat dan lurus, nggak banyak modal dan nggak banyak tipe. Ini di bagian titik-titik terakhir ya, kita mau selesai. Dan nanti saya mau coba memakai teknik tali dari luar ya, seperti apa.
karena saya memposisikan tadi menjahitnya di bagian yang paling tebal ya, tapi saya mau mencoba 3 kali ya. Ini yang pertama, saya mencoba teknik tali dari luar karena takutnya kalau hanya satu saja yang ditali nanti dia akan cepat lepas ya. Ini masih satu ya, ini mau saya tali sampai 3 kali. Karena kalau kita memakai teknik tali bagian dalam itu nanti akan nonjol dan mungkin akan mengganjal ketika sepatu ini dipakai ya. Tali simpulnya itu akan mengganjal ketika sepatu ini dipakai. Makanya saya memakai teknik tali dari luar ya. Dan itu yang saya jelaskan tadi, kita harus mengukur bagian mana yang lebih tebal ya. Nah ini ya, ini yang terakhir. Nah ternyata bisa ya. Kita coba potong, potongnya jangan terlalu mepet ya. Sisakan sekitar 1 cm atau 1,5 cm untuk memperkuat tali yang sudah kita tadi simpulkan. Untuk menyembunyikannya kita bisa dorong ke dalam dan lanjut ke bawah. Jangan ke dalam full ya. Karena bagian solnya ini tipis, kita harus hati-hati. Tidak bisa 1 kali dorong. Karena nanti akan sobek solnya. Dan seperti ini hasilnya ya, ketika sudah kita dorong sudah tidak terlihat lagi bekas yang tadi kita potong ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian depan ya. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share. Semoga saja kawan-kawan yang punya sepatu slip on atau yang mau membawa sepatunya ke tukang sol, jadi sudah tahu dulu ya, sudah tahu tekniknya. Jadi tidak ragu lagi dan tidak takut ketika dijahit membuat sepatunya itu menyempit ataupun sepatunya itu justru dilihat semakin tidak bagus. Karena kalau kita menjahitnya dengan rapi dan dengan benang yang warnanya sama, pasti hasilnya akan maksimal. Oke, saya Iris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.